Halo semuanya, balik lagi sama aku ya, Baiti Maser di channel aku Mombiti. Kalian yang belum subscribe ya, tolong banget di subscribe ya. Kemudian yang udah subscribe kalian like, comment, dan share ke teman-teman kalian, oke? Jangan lupa juga follow Instagram aku, Baiti Maser. Makasih yang udah follow, yang udah subscribe, yang udah like, dan yang udah komen. Di video ini, setelah sekian lama aku tuh kayak nggak upload video, dan kalian tuh kayak serasa aku ini kayak ditagih utang gitu ya sama kalian. Jadi untuk pertama kalinya ini setelah sekian lama aku mau upload video ya yang berisikan tentang aku kemarin tuh sekilas baca-baca komentar dari kalian dan menurut aku menarik ya. Dan ini juga mewakili pertanyaan yang banyak banget kalian tanyain di DM aku tentang ejakulasi dini. Seandainya, mungkin maksud dia seandainya suami itu ejakulasi dini. Itu pendapat aku gimana? Sebelumnya bagi kalian yang belum tahu tentang ejakulasi dini, tapi mustahil lah kalian tuh nggak tahu. Pasti udah familiar banget ya di telinga kalian yang namanya ejakulasi dini. Ejakulasi dini tuh kayak nggak bisa ngontrol ya, nggak ada kontrol nafsu lah intinya kan. Jadi baru beberapa main udah langsung keluar, baru sekian, pokoknya intinya nggak durasi yang tidak kita inginkan gitu. Kita pengennya lama tapi keluarnya sebentar gitu. Normalnya berapa sih ya durasi buat permainan ranjang itu? Menurut aku tiap-tiap orang itu punya durasinya masing-masing. Jadi namanya juga hubungan ranjang itu kan pribadi masing-masing ya. Jadi ada yang mungkin sekitar 5 sampai 10 menit, ada yang mungkin lebih dari itu, bahkan ada yang mungkin kurang dari itu. Tergantung juga situasi dan kondisi. Jadi tapi rata-rata sih mungkin 5 sampai 10 menit ya, berdasarkan artikel yang aku baca, terus dari sharing-sharing juga mungkin sekitaran itu. Jadi baru masuk udah keluar, nah kayak gitu. Enak nggak sih? Ya nggak enak tentunya ya. Dan kalau menurut aku ini ya yang lebih dirugikan itu pihak perempuan ya. Kalau misalnya si suami ini menderita ejakulasi dini, itu menurut aku harus sesegera mungkin diperiksakan, bahkan diobati sampai tuntas, sampai benar-benar sembuh gitu loh. Karena apa? Ya ini mengurangi banget kenikmatan di dalam hubungan ranjang menurut aku ya. Ya namanya juga penyakit ya, penyakit ejakulasi dini. Yang namanya penyakit jadi harus diobatin ya, karena menurut aku merugikan banget, terutama pihak perempuan ya, pihak istri itu kayak istilahnya dia belum bisa merasakan nikmatnya permainan, dia belum bisa merasakan klimaks bahkan ya, itu si suami udah kelar duluan kan, kayak nggak ada komunikasi gitu loh. Seharusnya kan namanya permainan kayak gitu kan, idealnya itu kan ada komunikasi di antara dua belah pihak ya. Misalnya uh, lagi main ujuk-ujuk nggak langsung apa ya, nggak langsung keluar gitu loh. Jadi kayak ada seninya, ngobrol-ngobrol dulu, kayak ya bisa dibilang apa tuh, foreplay, nah kayak gitu ya. Jadi ya fix nggak enak, fix nggak enak ya. Tapi kalau lain halnya kalau misalnya kalian berdua sama-sama saling menikmati ya, tergantung masing-masing kok. Untuk masalah durasi itu nggak bisa ditentuin ya, karena tiap-tiap orang itu punya durasinya masing-masing. Kalau kecepatan juga nggak enak, kalau kelamaan banget juga nggak enak ya. Jadi yang sedang-sedang saja. Nah pasti kalian tuh kan masih bertanya-tanya ya, walaupun ejakulasi dini itu kan kayak familiar banget di telinga kalian, tapi kalian tuh sebenarnya tahu nggak sih penyebabnya ejakulasi dini itu apa ya? Nih, kalau dari aku pribadi itu sebenarnya penyebab ejakulasi dini itu ada pada diri kalian sendiri. Ini diri laki-lakinya ya, karena yang ejakulasi dini kan laki-laki. Itu bisa jadi karena kalian itu kurang pengalaman. Nanti aku dibully ngomong kurang pengalaman. Semua orang itu yang baru pertama kali melakukan pastilah kurang pengalaman ya. Mustahil baru pertama kali melakukan langsung jago, itu mustahil banget. Jadi di sini maksudnya
hampir setiap pasangan yang baru pertama kali melakukannya itu pasti mengalami ejakulasi dini ya. Kurang pengalaman ya. Di sini maksudnya kurang pengalaman itu ya, namanya ejakulasi dini itu kan seseorang jika ingin mencapai klimaks itu kan harus laki-laki ini pengen mencari kepuasan yang ideal sesuai dengan keinginannya dia, kan otomatis dia harus pandai-pandai mengontrol nafsunya supaya sampai pada durasi ataupun kenikmatan yang dia inginkan. Nah kayak gitu kan ya. Nah jadi kalau misalnya dia itu udah pertama kali nih ngelakuin ya, mungkin dia 2 menit atau 3 menit mungkin udah sampai gitu kan. Nah kan besoknya kan dicoba nih, aku kemarin 3 menit nih, besok coba lagi lah berapa menit gitu kan. Jadi wajar aja sih kalau untuk yang pertama itu cepat keluarnya, wajar ya, karena belum berpengalaman ya, karena rendahnya pengalaman. Nanti kalau misalnya kalian itu udah sering melakukannya, otomatis kalian tuh tahu durasi kalian tuh di mana, terus kalian udah pinter mengontrol nafsu kalian gitu. Jadi nggak gerusa-gerusu, nggak slow-slow banget, tahu kapan timing yang pasnya gitu. Nah terus banyak juga ya yang kayak nanya gitu, kayak dikait-kaitin gitu loh antara ejakulasi dini dengan kayak kebiasaan nonton film blue gitu kan, film porno gitu, kebiasaan kayak gitu. Itu tuh sebenarnya ngaruh nggak sih ya, wallahu alam ya. Nanti mentang-mentang aku bilangnya kurang pengalaman nih gitu, laju kalian yang belum nikah laju kita latihan dengan coli, hahaha. Jangan kayak gitu ya. Lebih baik kalian menikah dulu, terus kalian eksperimen dengan pasangan kalian sendiri, itu lebih good lah pokoknya. Jadi obatnya apa? Obatnya kalian mungkin yang belum menikah tuh ya, jangan coba-coba karena itu zina. Jadi kalian tuh baca literatur ya, kalian baca artikel, kalian lebih perdalam lagi wawasannya. Terus kalian juga belajarlah mengontrol nafsu ya. Kalian tuh laki-laki udah paham banget lah, udah ngerti banget lah, karena nafsu itu punya kalian, jadi kalian harus pandai-pandai mengaturnya. Ubah pola hidup kalian, jadi yang lebih baik lagi ya. Pola makannya dijadikan, kalau yang tadinya suka makan makanan junk food, kalian kurangi ya, kalau bisa bahkan di stop ya, ganti makanan-makanan yang sehat, yang bergizi. Contohnya apa? Kalian udah familiar banget kan sama makan toge nih. Toge itu memang benar-benar berkhasiat mantap surantap pokoknya sama kesuburan pria. Jadi kalian lebih banyak-banyak makan toge ya, terus olahraga yang rutin. Terus yang terpenting kalian mulai belajar mengontrol diri kalian sendiri terhadap nafsu yang kalian punya, supaya kalian gak gerusa-gerusu, supaya kalian itu punya punya pegangan, pokoknya bisa melakukan sesuai timing yang kalian inginkan gitu ya, walaupun susah tapi nanti lama-lama pasti bisa. Terus menurut aku gimana? Ejakulasi dini tuh kayak ibarat kata momok bagi pria gitulah ya. Kayaknya banyak pria-pria tuh yang ketakutan banget kalau dengar kata-kata ini gitu loh. Ih, aku ejakulasi dini nggak ya? Aku ejakulasi dini nggak ya? Iya nggak, ayo ngaku, ya kan? Tapi jangan buru-buru ngejudge kalau kalian itu mengalami ejakulasi dini ya. Karena ya kalau masih kisaran 2 menit, 3 menit itu masih oke lah, masih bisa diterapi ya, pakai video aku yang waktu itu aku juga udah pernah kan kasih kalian videonya, ataupun kalian bisa cari referensi-referensi yang lain, terapi-terapi yang lain ya. Pokoknya kalau misalnya kalian masih dalam taraf mungkin 5 menit ya, kisaran kurang lebih 5 menit itu masih bisa diterapi, masih insya Allah masih bisa sembuh. Tapi kalau misalnya yang baru 2 detik atau baru masuk gitu langsung keluar tuh kayaknya benar-benar parah mungkin ya kayaknya. Jadi harus
pakai terapi dulu. Kalau misalnya mungkin nggak ada perubahan, barulah ke dokter gitu, supaya bisa diobati gitu ya. Karena itu menyangkut hidup dan mati pernikahan kalian, ile. Ya pokoknya aset lah itu ya. Oke, gimana? Paham? Paham kan? Oke, jadi silahkan lakuin tipsnya dan uh, berdoa, banyak-banyak berdoa. Pokoknya ya ubahlah pola hidup kalian ya. Itu aja video terbaru dari aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa kalian komen ya, like juga, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga follow Instagram aku dan jangan lupa subscribe. Makasih.